Oleh karena itu sekali lagi tidak ada maksud untuk diistimewakan karena semuanya harus dapat di Republik ini, tetapi kami mohon diprioritaskan Pak, karena biar berbarengan upaya membuka pariwisata di Bali dengan UMKM-nya mulai bangkit. Kira-kira begitu. Terima kasih. Bali merupakan provinsi yang mengalami dampak paling buruk akibat pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Inyoman Parto berharap agar pelaku UMKM di Bali diprioritaskan untuk mendapatkan BPUM pada tahun 2021 ini. Hal itu diungkapkan politisi PDIP asal Sukawati Gianyar itu saat mengikuti rapat yang dilaksanakan dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Direktur BRI dan BNI di Senayan Kamis 1 April. Menurutnya, dalam kondisi normal, kontribusi Bali terhadap devisa dan pajak negara sangat besar. Dalam situasi terpuruk seperti sekarang, Bali tentu sangat layak mendapatkan perhatian. Bantuan BPUM tersebut diharapkan dapat mempercepat pulihnya ekonomi, karena ekosistem ekonomi Bali adalah ekosistem pariwisata, semuanya kait-mengait sehingga berdampak buruk terhadap ekonomi Bali. Lebih lanjut, dia mengatakan pada tahun 2020 ada 12 juta UMKM yang mendapatkan BPUM. Rencananya tahun 2021 BPUM akan dicairkan untuk 9,8 juta UMKM. Secara keseluruhan baru sekitar 21 juta UMKM yang mendapatkan BPUM, sedangkan pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 44 juta. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentu yang pertama, melanjutkan waktu kita rapat di ruangan ini dengan Pak Menteri juga. Kami memberikan apresiasi terhadap program ini. Ini program yang orientasinya benar. Pelibatannya juga banyak orang, sasarannya banyak orang. Cuman Pak Menteri, kalau banyak referensi yang menyatakan bahwa jumlah UMKM kita adalah 64 sampai 65 juta. Tahun 2020 sampai tahun 2021 yang akan dicairkan, ya jumlahnya baru kurang lebih sekitar 21 juta Pak Menteri. Jadi masih sangat banyak yang belum, apalagi baru 69% yang cair. Jadi masih banyak sekali yang harus dibantu, kurang lebih sekitar 45 juta UMKM. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar di anggaran perubahan yang akan datang dilipat gandakan Pak Menteri. Kenapa begitu? Karena pada saat itu mudah-mudahan COVID sudah, karena vaksinasi berjalan begitu baik, mudah-mudahan COVID sudah berangsur turun. Jadi dengan sendirinya pergerakan ekonomi harus dimulai. Oleh karena itu bantuan dari pemerintah dalam bentuk stimulus ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu harapan kami ya ke depan ya jumlahnya harus dilipat gandakan, dituntaskanlah 64 juta UMKM. Karena di samping posisinya yang strategis, karena dia bergerak di akar rumput, jumlahnya yang sangat banyak Pak. Dan juga varian industri, varian kegiatannya. Jadi industri eceran, terus makanan dan minuman, termasuk juga pengolahan. Bukankah hilirisasi ini yang sungguhnya kita ingin tuju? Oleh karena itu ini diberikan motivasi yang lebih banyak. Yang kedua, dalam rapat di ruangan ini, Pak Menteri, saya masih ingat bahwa pada saat itu ada rencana pemerintah untuk menurunkan suku bunga dari 6 menjadi 3%. Bahkan pagu anggarnya sudah disebut oleh banyak menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, termasuk juga Pak Menteri sendiri. Jadi 7,6 T untuk tambahan anggaran subsidi bunga kur dari 6 menjadi 3%. Saya berkomunikasi dengan pihak bank BNI maupun BRI, walaupun bukan direktur, jadi yang ada di provinsi kami, penurunan suku bunga itu belum terjadi sampai sekarang Pak. Jadi yang
dari 6 menjadi 3% itu semua dari pihak BNI juga menjawab begitu, dari pihak BRI juga belum jadi itu belum terrealisasi. Artinya bahkan pada saat itu Pak Menteri bilang baik yang sudah kur yang sudah diterima sudah berjalan maupun pemohon kur yang baru sama-sama mendapatkan persentase subsidi 3%, jadi tidak 6% lagi. Itu oleh karena itu disiapkan dana subsidi sebesar 7,6 T dalam pagu anggaran tahun 2021. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon izin teman-teman yang terhormat, yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, Bali mengalami situasi dampak ekonomi yang paling buruk di seluruh Indonesia. Kita paham semuanya, Bapak Ibu, teman-teman anggota Dewan juga paham. Ada ikhtiar dari pemerintah pusat untuk mempercepat vaksin, maupun bulan Juli ini akan mulai membuka pariwisata Bali. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Oleh karena itu, berbarengan dengan itu, mohon izin Pak Menteri, teman-teman anggota Dewan juga, dalam kondisi normal Bali kontribusinya cukup besar juga terhadap devisa negara, sehingga ketika bulan Juli pariwisata mulai bangkit, terus ada support bantuan BP PUM dari pemerintah yang banyak, besar, tentu percepatan ekonomi Bali ini akan bisa lebih pulih. Karena memang suasananya minta ampun ini, karena ekosistem ekonomi Bali itu adalah ekosistem pariwisata, jadi karena pariwisatanya tidak bangkit, tentu semuanya kait-mengkait dan akhirnya menyebabkan suasana yang ekonomi yang sangat terpuruk. Oleh karena itu, sekali lagi tidak ada maksud untuk diistimewakan, karena semuanya harus dapat di Republik ini, tetapi kami mohon diprioritaskan Pak, karena biar berbarengan upaya membuka pariwisata di Bali dengan UMKM-nya mulai bangkit. Kira-kira begitu, terima kasih. Tim Bali Express melaporkan. Teman-teman, kawan-kawan, anggota Dewan,